别进去！老婆，给老子出来！老头子，您来了。Yuk kita bahas. 昨日像那东流水，离我远去不可。 Hari ini kita mau belajar dari satu lagu Cina yang lagi viral banget gara-gara diparodiin sama AI ini. Ya, gue nggak akan bahas semua artis yang muncul di dalamnya ya, karena gue yakin sudah ada banyak YouTuber yang bahas semua orang-orang yang muncul di video klip itu. Tapi yang gue mau bahas adalah arti lagu itu sendiri. Lagunya bagus banget. Dan teman-teman kalau sempet lihat ya, lagu ini tuh viral banget di Cina. Kenapa? Karena lagu ini adalah lagu yang sangat legendaris. Lagu yang dulu sempet terkenal sekali, dan ya ketika ini viral, kenapa ini bisa viral di Cina terutama? Ya lagunya sendiri ini membuat orang-orang tua, mungkin termasuk gue ya yang udah 38 tahun sekarang, tahu banget lagu ini. Lagu ini adalah lagu film Judge Bao. Ya, Pao Kong. Bagi teman-teman yang ya kelahiran 80-an, pasti tahu banget lagu ini. Karena kita nonton filmnya dulu pas masih kecil. Setiap kali filmnya mulai, kita tungguin di depan TV. Kita pengen banget nonton film ini. Nah, di Cina pun sama. Film ini sangat viral. Semua orang suka film ini. Terutama ada satu orang yang ganteng banget ya. Yang jadi pegawainya si Judge Bao itu ganteng sekali. Jago kungfu juga. Siapa yang gak mau sama dia? Ganteng banget. Jadi orang-orang tua tersentuh oleh lagunya. Dan gara-gara suka sama lagunya, jadi tertarik buat lihat video klipnya. Di sisi lain, anak muda, ketika dia lihat video klipnya, wih, ini lucu banget nih. Ada siapa, artisnya banyak. Jadinya tertarik untuk lihat video klipnya sampai habis. Dia penasaran dong, ada siapa lagi nih. Bahkan ada Homelander yang gue kaget juga. Walaupun muncul sekilas, tapi tiba-tiba ada Homelander of all people gitu. Agak-agak random juga di situ ya. Tapi itu membuat anak muda tertarik untuk nonton video klip ini sampai habis. Nah, video klip ini yang dibuat dengan AI ini itu menyentuh kalangan tua dan muda. Jadi semua kalangan tersentuh sampai ya video ini viral banget. Karena semua kalangan tersentuh. Nah, tapi yang gue mau bahas ya tentu bukan dari video klipnya, bukan dari AI-nya, bukan dari karakter-karakter yang ada di dalamnya, tapi arti lagunya itu sendiri. Arti lagunya bagus dan ada hubungannya dengan Judge Bao juga. Nah, bagi teman-teman, apalagi generasi muda yang berada di bawah gua, yang belum pernah nonton Judge Bao, nonton. Filmnya bagus. Ya, mungkin tampilannya agak jadul ya. Dan mungkin juga ada versi barunya, tapi beberapa film yang versi baru yang gua nonton, misalnya seperti Yoko versi baru, Kue Cheng versi baru, Wong Fei Hung versi baru, termasuk Sun Wukong versi baru, semuanya jelek. Bagusan yang versi jadul, bagusan yang versi lama. Walaupun settingnya, editannya mungkin kalah keren, tapi ceritanya lebih bagus. Mungkin stick to the original story is better than mengmodifikasinya sedemikian banyak ya. Apalagi yang baru-baru ini, ya ini kan film silat ya. Make up-nya itu loh gile, film-film zaman sekarang, yang remake zaman sekarang. Masa film silat make up-nya tebal banget, terus mukanya super mulus, bening, flawless. Nggak mungkin orang zaman itu kulitnya kayak permata gini, nggak mungkin. Jadi yang film-film zaman dulu yang ya make up-nya seadanya, menurut gue itu jauh lebih realistis dan lebih masuk akal untuk dinonton daripada film zaman sekarang yang settingnya mau dirasa film silat gitu. Nggak mungkin. Ya, but I digress. Kita masuk ke liriknya ya. Sebelum masuk ke liriknya, gue mau informasi lagi, Mbak. Jadi lagu ini ya sempet 2 kali viral. Pertama karena lagu ini ya dinyanyikan oleh Huang En sebagai penyanyi aslinya di film Judge Bao ya, yang judulnya Xing Yuan Yang Hu Tiemeng. Dan lagu ini sempat viral lagi sekali lagi karena dinyanyikan oleh satu orang lagi, Fei Yuqing, yang adalah seorang artis terkenal dan bisa dibilang legendaris di Cina. Kalau gue bisa bandingin dengan artis Indonesia, buat teman-teman bisa jadi gambaran, bisa menurut gue ya, Fei Yuqing ini bisa dibilang Chrisye-nya orang sono.
Kalau di sini kita siapa yang nggak tahu Chrisye? Chrisye terkenal sekali. Sebelum beliau meninggal pun ya siapa yang nggak tahu Chrisye di Indonesia? Seterkenal itu dia. Begitu juga dengan Fei Yuqing. Seterkenal itu dia. Dia pun sempat collab ya sama Jay Chou. Sama seperti di sini ya Chrisye sempat collab sama Peter Pan. Ya kita bisa bandingin juga ya Ariel dengan Jay Chou yang ya di situ terkenal, ya di sini pun Ariel sebegitu terkenalnya. Jadi Fei Yuqing itu segitu terkenalnya, jadinya ketika lagu pertama kali diputar di film Judge Bow, lagunya boom, terus udah agak-agak loyo, dinyanyikan ulang oleh Fei Yuqing, lagunya naik lagi. Jadi sekali lagi, siapa orang tua di Cina yang nggak tahu lagu ini? Orang Cina pasti tahu lagu ini. Makanya video klipnya laku ya. So here goes, kita masuk ke liriknya. And I really apologize untuk ya my broken Chinese. Kita masuk ya ke lagunya ya. 昨日像那东流水，离我远去不可留。情人乱我心多烦忧。Ya lagunya, lagunya, artinya kemarin itu rasanya seperti ada air, kemarin itu rasanya seperti aliran air dari timur yang meninggalkan saya. Pergi menjauh dan tidak bisa diambil kembali. Hari ini, hati saya dihiraukan oleh berbagai masalah dan kegalauan, worries. Ya, itu bait pertama lagu ini bilangnya seperti itu ya. Ya, bisa dibilang dia menggambarkan situasinya dulu. Terus lanjut. 桥断断续续更流，就被小桥中更愁。明秋清风是漂流。Nah, mengambil pedang, memotong air. Walaupun gua potong berulang-ulang kali, air ini tetap ngalir. Terus mengangkat gelas untuk memusnahkan kegalauan ini. Mengangkat gelas ini maksudnya dia mau minum ya. Orang zaman dulu mabuk nih. Yang minum arak seperti teman-teman sering nonton di film Sun Gokong mungkin. Tapi semakin gue minum, semakin gue sedih. Kesedihan ini nggak hilang. Dan gue berharap angin di besok pagi bisa membawa kegalauan ini pergi. Kira-kira seperti itu artinya ya. Bisa dibilang berarti ya kalau kita menyimpulkan dari dua baris ini ya dia adalah si penyanyi ya adalah orang yang bisa dibilang apa ya, filosofer mungkin. Karena lagu ini sangat puitis ya, filosofer. Dia termenung, dia duduk sendiri dan dia memandangi sekitar, dia melihat angin, dia melihat air, dia melihat matahari, dia melihat sekitar, dan sambil dia merenung kalau hidup gue ini banyak masalah. Karena banyak masalah ya, gue ambil pedang, gue pengen memotong air, tapi memotong air ini nggak mungkin, berarti masalahnya mungkin nggak bisa kelar punya. Ya udah, karena masalahnya nggak bisa kelar, gue minum aja deh, mabok aja. Biar masalah ini selesai, gue pengen lupain masalah ini. Tapi semakin gue mabok, semakin gue inget masalah ini. Ya gue berharap angin besok pagi bisa membawa perasaan perasaan galau, perasaan cemas ini pergi. Gitu. 由来只闻新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字好辛苦，谁要问一个明白，还是要装装糊涂？知多知少难知足。Dari zaman dahulu kala, kita mendengar ada tawa, ada kebahagiaan dari pasangan baru, orang-orang yang ya mungkin baru kawin gitu ya, orang-orang pasangan baru. Tapi siapapun yang mendengar orang yang sudah lama, jadi kan tadi pasangan baru. Kalau pasangan lama, dengarnya tangisan. Ya, si filosofer ini mengajak kita kayak berpikir, orang yang baru jadian itu biasanya tertawa. Tapi orang yang sudah lama menjalani hubungan, itu yang terdengar malah tangisan. Nah, 爱情两个字好辛苦. Nah, 爱情ini artinya cinta. 两个字itu dua kata ini. Dua kata ini yang artinya cinta, itu kok rasanya singku, rasanya nyapein. Ya.
Ini agak panjang filosofinya ya, mungkin ya. Jadi si penyanyi atau filosofer ini mengajak kita berpikir. Nah, kalau orang muda mendengar kata aiching, cinta, itu rasanya senang, happy, dan mereka tidak sabar menanti-nantikan untuk punya pacar, untuk kawin, untuk punya anak. Tapi bagi pasangan yang sudah tua, yang sudah menjalani itu semua, capek, lelah. Dan mereka semua ini itu berputar-putar di satu kata ini, atau dalam bahasa Mandarin 2 kata ya, aiching, cinta. Cinta ini kok rasanya sangat melelahkan ya. Ya ada, ini misteri bagi orang yang sudah ngalamin, misteri juga bagi orang yang belum ngalamin. Bagi orang yang belum mengalami, pengen banget dapetin aiching, sampai tertawa, seneng banget ketika pertama kali merit. Tapi banyak orang yang sudah merit lama, bahkan ada yang menyesal, aduh gue kenapa merit sama dia ya, aduh kalau gue gak merit mah mungkin gue udah sukses apa gimana, pikirnya seperti itu. Tapi mereka berdua pun termotivasi oleh kata yang sama, yaitu aiching, cinta. Jadi ya si filosofer ini benar-benar bilang aiching yang ke hao xingku. 2 kata ini, si cinta ini benar-benar capek ngerepotin, seperti itu. Terus apakah kita harus bertanya dan mendapatkan jawaban yang pasti, atau kita harus pura-pura bingung? Kita harus tahu banyak atau kita harus tahu dikit? Bagaimanapun rasanya sulit ketika kita sudah tahu cukup. Waduh, kata-katanya gimana ya? Sangat puitis, sangat dalam. Ya, jadi cinta ini memang membuat kita mix, benar-benar banyak misteri di dalam kata cinta ini. Ya banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan, tapi pertanyaan-pertanyaan ini pun belum tentu bisa kita jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa bikin kita pusing, dan pertanyaan-pertanyaan ini belum tentu punya jawaban. Nah, ketika kita tahu lebih banyak atau ketika kita tahu lebih sedikit, masalah pun sama aja, masalah tetap ada. Nah, ketika kita sudah tahu cukup, ya tetap aja susah. Jadi di dalam kata cinta ini, kebahagiaan ada, kesusahan ada, kebingungan ada, sukacita ada. Kayak semua hal ada di 2 kata ini, atau 1 kata dalam bahasa Indonesia, cinta atau aiching. Dalam ya, artinya dalam sekali ya. 看是个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是蝶，何苦又相信天？不如温柔同眠。Ya, kan是个鸳鸯蝴蝶。Lihatlah bebek-bebek itu, lihatlah kupu-kupu itu. Tahun-tahun itu mestinya tidak terjadi. Tapi bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengambil misteri dari kehidupan manusia di dunia ini. Dunia yang penuh dengan bunga yang berwarna-warni, penuh dengan bebek dan kupu-kupu. Di dunia yang penuh cinta ini, kenapa kita gimana bilangnya? Kenapa kita sampai gimana bilangnya? Kenapa kita bersusah payah sampai sakit merindukan langit biru? Kita mestinya ya memandangnya saja sudah cukup. Gimana tuh bilangnya? Gimana gue jelasinnya? Ya intinya ketika si filosofer ini dia memandangi semuanya, ya ada bebek, ya seperti yang gue bilang tadi ya, kayaknya dia lagi di tepi danau gitu ya, memandangi pohon, danau, air, ya ada burung, ada matahari, ada kupu-kupu. Dia memandangi itu semua sambil berpikir tentang hidup, filosofer. Dia melihat, ya tadi banyak masalah tentang cinta, dan ya dia lihat nih, ya binatang-binatang ini, ya hidup aja seperti itu. Dan ya mungkin mereka punya masalah ya. Kita punya masalah kita cinta, aiching.
eh, ya dunia ini rasanya banyak kegilaan. Tapi ya ini pertanyaannya di sini nih. Kenapa begitu ingin meraih langit? Kenapa ya begitu ingin meraih langit? Jadi mungkin ini yang mau digambarkan oleh si filosofer. Jadi banyak pasangan yang ya di dalam sebuah pasangan hubungan itu keinginan dia itu begitu besar, begitu jauh, rasanya seperti mau menggapai langit. Mungkin ketika mereka sudah married, mereka merasa, oh di dalam pernikahan mestinya seperti ini, harapan-harapan itu yang membuat banyak masalah terjadi. Masalah terjadi itu membuat mereka jadi gila, membuat mereka ya sulit menjalani kehidupan. Maka itu yang dia tadi bilang, kalau pasangan muda banyak kan yang ketawa, tapi pasangan tua banyak kan yang nangis. Karena begitu banyak ekspektasi yang tidak tercapai, begitu banyak hal-hal yang dia rasa mau menggapai langit tapi nggak nyampe. Daripada mau menggapai langit, kita pandang aja udah cukup. Langit pun kita lihat sudah cantik, ngapain kita mau gapai? Itu yang mau disampaikan si penyanyi atau filosofer ini ya. Jadi daripada kita, kalau bahasa Indonesianya apa ya, bagai punuk merindukan bulan gitu ya, terlalu jauh. Mimpi itu gak usah jauh-jauh. Kalau lu emang cinta, tulus aja cinta ke dia. Gak usah cinta ini datang dengan harapan-harapan yang macam-macam. Karena memang masalahnya banyak orang di dunia ini yang kawin dengan sebuah ekspektasi. Ya kan, wah kalau gue udah kawin, gue harus punya rumah sendiri. Kalau gue udah kawin, gue harus kaya. Kalau gue udah kawin, anak gue harus 5. Kalau gue kawin, kamar gue harus gede. Jadi sebelum kawin, sebelum masuk ke dalam pernikahan, ekspektasinya sudah besar. Dan ekspektasi besar ini ditempatkan kepada pasangan. Nah pasangannya kan belum tentu bisa memberikan ini semua. Namanya juga di manusia. Hubungan yang awalnya dimulai dari satu kata ini, cinta. Tapi akhirnya berjalan dengan ekspektasi. Berjalan dengan keinginan mencapai langit. Yang ternyata nggak sampai. Daripada keinginan ini membuat ya hubungan ini rusak, ya fokus aja ke cintanya, fokus aja ke menjalaninya, nggak usah fokus ke mimpi-mimpi yang tadi yang membuat Aicing ini jadi rusak. Mungkin itu yang mau disampaikan oleh filosofer atau penulis lagu ini. Nah, tapi gimana menurut teman-teman, interpretasinya seperti apa? Balik lagi, lagu ini adalah OST Judge Bau. Nah, di film-film Judge Bau pun ya, kenapa gue bisa menginterpretasi seperti ini? Ya karena banyak masalahnya itu ya dari ekspektasi sebenarnya. Jadi ya saling nyalahin, saling tuduh-tuduhan, ya dia kurang ini, dia kurang itu, dia nggak bener. Dan ada juga orang-orang yang termotivasi oleh greed-nya, ya merindukan langit tadi ya karena dia pengen mendapatkan hidup yang lebih baik, yang menghalalkan segala cara sampai berbuat jahat. Dan kadang-kadang ada orang yang melandasi perbuatan jahat dia dengan Aicing cinta. Ya kan, gue berbuat ini karena biar gue bisa kasih makan anak gue nyolong biar gue bisa jual, gue bisa kasih makan keluarga gue. Bisa jadi seperti itu. Ya, dia melandasi cinta untuk melakukan kejahatan. Ya kan, benar-benar me-wraps up lagu ini yang ada di film Judge Bau. Jadi ya mungkin bisa dibilang Judge Bau sendiri yang lagi nyanyi lagu ini. Dia adalah si filosofer yang lagi duduk tenang sambil berpikir tentang seluruh yang ada di dunia ini. Dunia ini diikat oleh satu kata cinta. Tapi pada akhirnya kata cinta ini kalah dengan ekspektasi untuk menggapai langit. Dia di akhir lagu ini ya dia ngajak kita untuk ya pandangi aja langit ini, terpesona aja dengan langitnya, dan ya sudah jalanilah hidup ini dengan tenang. So gimana teman-teman? Menurut teman-teman lagu ini bagus apa tidak?
karena lagu ini begitu puitis, mungkin interpretasi gue kurang tepat, atau mungkin teman-teman punya interpretasi lain yang menurut teman-teman lebih tepat, karena Mandarin gue ini broken Mandarin, yang ya ala kadarnya. Bagi teman-teman yang merasa, saya guru Mandarin, saya lebih jago, saya lebih ngerti lagu ini, I really hope you could explain this better than me. Tapi I just learned so much from this song, dan gue benar-benar suka lagu ini, terutama ketika lagu ini pop up lagi dinyanyikan oleh artis-artis AI ini. Gue benar-benar berharap teman-teman juga suka lagu ini dan belajar sesuatu dari lagu ini. So as usual, teman-teman kalau punya lagu lain untuk dibahas, buku, tokoh, karakter, atau bahkan hidup teman-teman sendiri, ketik aja di kolom komentar. I really open to suggestions. Dan jangan lupa belajar hari ini, karena selalu ada hal yang bisa dipelajari setiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya.